Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Maya Anggalin dengan NIM 3624561023. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum dari bagian 3.3.1 tentang implementasi enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa darat. Kita mulai dengan kelas manusia. Ini adalah definisi kelas manusia, sebuah cetak biru untuk membuat objek yang mempresentasikan seseorang. Dan setelah itu kita tambahkan properti variabel. Tanda tanya setelah string menandakan bahwa variabel ini bisa 0, 0. Dan setelah itu kita menyimpan nama manusia yang string tanda tanya nama, dan juga menyimpan jenis kelamin, biasanya L laki-laki atau P perempuan. Dan setelah itu kita tambahkan konstruktor. Konstruktor ini adalah pabrik untuk membuat objek manusia. Konstruktor utama digunakan untuk membuat objek dengan nama dan jenis kelamin yang ditentukan secara manual. Dan setelah itu kita tambahkan named konstruktor khusus untuk membuat objek laki-laki, secara otomatis mengatur jenis kelamin ke L. Dan setelah menambahkan named konstruktor khusus untuk laki-laki, kita tambahkan named konstruktor khusus untuk membuat objek perempuan, secara otomatis mengatur jenis kelamin ke P. Dan setelah itu kita tambahkan metode fungsi. Metode ini membalikkan nilai tumpak jika jenis kelamin L dan Bu jika P. Ini menggunakan ternary operator kondisi, tanda tanya jika benar, jika salah. Dan setelah itu kita tambahkan metode untuk menampilkan teks bahwa manusia sedang berjalan, memanggil metode panggilan untuk mendapatkan Pak atau Bu secara otomatis. Berjalan, pin tanda kurung, titik 2 atas. This is panggilan, dalam kurung, US dollar, this is nama sedang berjalan.
Dan setelah itu kita tambahkan void berlari. Metode untuk menampilkan teks bahwa manusia sedang berlari juga memanggil metode panggilan untuk panggilan yang sesuai. Dan setelah itu kita simpan dan setelah itu, setelah manusia tidak dat, kita ke main dot. Pertama kita ketik baris import manusia dat. Baris ini mengimport kelas manusia dari file manusia dot. Tanpa baris ini program tidak akan mengenali kelas manusia tidak dot. Setelah itu kita ketikkan void main membuat objek manusia. Kita membuat objek manusia bernama Farhan menggunakan nama konstruktor pria. Secara default, jenis kelamin Farhan akan diatur menjadi L laki-laki. Dan setelah itu kita mengubah properti baris ini, mengubah properti jenis kelamin dari objek Farhan meskipun awalnya dibuat sebagai pria, L kita menyimpannya menjadi P perempuan. Perubahan ini akan mengaruhi hasil dari metode panggilan yang dipanggil nanti. Dan setelah itu kita tambahkan memanggil metode. Di sini kita memanggil metode berjalan dan berlari pada objek Farhan karena jenis kelaminnya sudah diubah menjadi P. Metode panggilan akan mengembalikan jadi output yang akan muncul adalah Bu Farhan sedang berjalan dan Bu Farhan sedang berlari nantinya. Dan juga memanggil metode berjalan. Kita lihat outputnya, kita simpan gitu. Hasilnya sebagai berikut ya. Dan setelah itu kita merubah menjadi enkapsulasi. Kita properti variabel privat ditambah dengan underscore yang hanya bisa diakses di dalam kelas ini. Tanda tanya berarti variabel dan ini bisa menilai 0. Dan setelah itu kita simpan. Dan setelah itu kita ke main dot. Farhan jenis kelamin sama dengan P. Kenapa dan setelah itu akan menjadi L karena jenis kelamin dideklarasikan sebagai properti privat di kelas manusia ditandai dengan underscore. Properti privat hanya bisa diakses dari dalam kelasnya sendiri, bukan dari luar. Oleh karena itu kita tidak bisa mengubahnya langsung dari fungsi main. Di
sini kita akan menjelaskan tentang manusia .3.332 pegawai. Ini adalah definisi kelas pegawai, sebuah cetak biru. Untuk membuat objek pegawai, kita ketikkan kelas pegawai. Dan setelah itu kita tambahkan properti variabel. Variabel ini adalah data yang disimpan oleh setiap objek pegawai. Underscore di depan nama variabel menandakan bahwa properti ini bersifat privat, yang berarti hanya bisa diakses dari dalam kelas pegawai. Dan setelah itu kita menyimpannya. Properti ini bersifat publik, bisa diakses dan diubah dari luar kelas. Menyimpan jumlah hari kerja dalam sebulan, integer jumlah hari kerja. Dan setelah itu kita tambahkan konstruktor. Konstruktor privat ini digunakan oleh factory konstruktor untuk membuat objek dengan nilai yang sudah divalidasi. Pegawai regular string nama. Nama sama dengan
Dan setelah itu validasi memastikan semua nilai gaji tidak kurang dari 0. Dan setelah itu kita tambahkan factory constructor. Factory constructor adalah pabrik untuk membuat objek pegawai dengan konfigurasi yang telah ditentukan berdasarkan jabatan. Factory untuk membuat objek pegawai dengan jabatan manajer. Dan setelah itu kita tambahkan factory untuk membuat objek pegawai dengan jabatan kepala bagian. Dan setelah itu kita tambahkan factory untuk membuat objek pegawai dengan jabatan staff. Dan setelah itu kita tambahkan metode untuk menghitung total gaji. Metode fungsi, metode untuk menghitung total gaji. Menghitung total uang makan berdasarkan jumlah hari kerja, menghitung total uang transfer berdasarkan jumlah hari kerja. Dan juga mengembalikan hasil perhitungan total gaji Setelah itu tambahkan metode privat untuk memformat angka menjadi format rupiah. Dan setelah itu tambahkan looping untuk menambahkan titik setiap 3 detik dari belakang. Dan setelah itu tambahkan mengembalikan string rupiah sudah diformat, yaitu return LP US dollar format. Dan setelah itu tambahkan metode utama untuk menampilkan semua informasi gaji. Dan juga memanggil hitung gaji untuk mendapatkan nilai total gaji.
Dan setelah itu tambahkan dan setelah itu mencetak laporan gaji ke konsol. Memanggil format rupiah untuk menampilkan gaji dalam format mata uang. Terus setelah itu kita simpan kode. Dan setelah itu sekarang main dot. Ketik info pegawai tidak. Baris ini mengimpor memasukkan kelas pegawai dari file pegawai dan memungkinkan kita untuk menggunakan semua fungsi dan properti dari kelas tersebut di file ini. Dan juga membuat objek pegawai, kita membuat 5 objek pegawai dengan nama dan jabatan yang berbeda menggunakan factory konstruktor yang sudah didefinisikan di kelas pegawai. Membuat objek pegawai untuk Hero sebagai manajer. Dan juga membuat objek untuk Bambang untuk sebagai kepala bagian. Dan juga membuat objek untuk Siska sebagai kepala bagian. Dan juga membuat objek Aldo untuk sebagai staff. Dan juga Tiara membuat objek untuk Tiara sebagai staff. Dan setelah itu mengatur jumlah hari kerja. Di sini kita mengubah properti jumlah hari kerja untuk setiap objek pegawai. Nilai ini akan digunakan dalam perhitungan gaji. Heru bekerja 18 hari, Bambang bekerja 22 hari, Siska bekerja 20 hari, Aldo bekerja 15 hari, Tiara bekerja 22 hari. Dan juga menampilkan info gaji, kita memanggil metode info gaji pada setiap objek. Metode ini akan menghitung dan mencetak detail gaji masing-masing pegawai. Mencetak laporan gaji Heru, mencetak laporan gaji Bambang, mencetak laporan gaji Siska, mencetak laporan gaji Aldo, mencetak laporan gaji Tiara. Dan setelah itu kita Ctrl A, kita save, dan hasilnya di terminal sebagai berikut. Kita ketik datum bin slash dot min dot titik main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Virgi Prasetyo. Saya dari kelas 2 TRK. Oke. Sorry to say, kali ini saya sudah buat 2 file, sponsor dan file mainnya, karena tadi sebelumnya saya udah nge-record kisaran 25 sampai 26 menit itu tuh. Sumpah sempat dipanggil orang tua saya, disuruh bantuin apa gitu, terus
saya jeda, akhirnya laptopnya mati, akhirnya recordingnya dari ulang, hilang gitu. Akhirnya ya udah, ini saya mau dari ulang lagi codingnya. Oke, jadi saya udah membuat 2 file monster dan file ini file monsternya. Di sini kita akan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ada di kode program ini, yang dimana di sini ada the value of the field, yang artinya itu variable field forwarder di dalam kelas belum diberi nilai awal atau value, padahal Dart butuh supaya semua variabel non-nullable punya nilai. Ya, ini saya mengubah hit pointnya p-nya jadi kecil aja, nggak kapital. Terus apalagi ya, saya ingin menggantinya sedikit aja ya, mungkin dikit-dikit biar saya juga bisa menjelaskan. Di sini function body must be provided. harusnya nggak pakai titik koma ya. Kok lupa tekan C++ ini kali ya. Ini kayaknya deh enggak, merah kayaknya enggak deh. Titik koma kali ya, titik koma kayaknya enggak deh. Coba dulu ya, yang lain dulu deh. Anggap lagi, cek lagi. Oke, di sini bawahnya juga banyak yang error yang kita bisa identifikasi, dimana ini this name-nya ini ada kurung kurawalnya itu di sana. Coba dulu. Ya, ini kurung kurawalnya, ini melakukan serangan itu harusnya di this name. Kita ganti. Oke, aman. Terus monster tidak dapat melakukan serangan karena nanti itu belum dikasih ketik koma. Lalu yang bawahnya this hit point, the getter hit point is defined monster. Jadi this dot harusnya dikasih underscore atau garis bawah gitu di belakang hit pointnya. Oke, kita ubah. Oke, aman. Jadi kita scroll atas lagi. Sini harusnya name nama. Oke, harusnya nggak perlu titik koma ya, karena konstruktor sudah isi. Kita ganti jadi kurung kurawal. Oke, kurung kita ganti di bawahnya this point. Nah kan, oke, tinggal nyusahin p-nya. Oke, kita ganti p-nya.
Poin oke, udah. Deh, lanjut ke mindernya ya. Kita identifikasi di sini ada kesalahan di bagian apa ya? Mouse Rodan. Oke, di sini kita ubah apa ya? Ke hit point 13 sih, the setter hit point. Aduh, harus menggunakan setter ya. Kita harus mengubah monster datanya menambahkan setter ya guys, teman-teman. Setter itu adalah cara khusus untuk memberikan nilai ke properti variabel dalam sebuah kelas. Fungsinya mirip seperti pintu masuk supaya data yang masuk bisa kita kontrol dulu sebelum benar-benar disimpan. Oke. Kalau langsung pakai variabel public, siapapun bisa masukin nilai asal-asalan. Tapi kalau pakai setter, kita bisa kasih aturan. Oke. Di sini kita ubah bagian big bossnya dulu. Big bossnya kita ubah di sini deklarasinya boss ya, bukan big boss ya, harusnya big boss. Kita ubah big boss punya kecil. Ada apa nih? The value lokal. Oh ya. It's okay. Utama kita ubah big boss menyerang, banyak kecil aja ya, kecil. Oke, kita ubah big boss big boss. Oke, semeran big boss B-nya kapital ya, B-nya kapital. Oke, big boss sudah selesai. Kita lanjut di file monsternya. Kita kasih kode setternya. Mulai dari kita ubah semuanya nih. Karena ada sedikit perubahan banyak di sini. Aduh, cat. Di mana sih ini? Oh, di sini harus mengubah this-nya, kita hapus karena tidak perlu, karena konstruktornya kita sudah menggunakan setter. Nilai sudah kita bisa atur, bisa kita hapus. Oke, this-nya kita hapus semua. Terus kita tambahkan setternya. Kita buat void setter set hit point. Ini gede ya, teman. Beri if integer hit point HP. Oke, tab ini tinggal ada yang cocok kita tap aja. Oke, hit point HP sama dengan 9 HP. Oke, lanjut.
lebih dari 200 HP. Deklarasikan, lanjut, tambahin, teacher get hit point. Oke, terus bawahnya merah ya. Ada sering diubah nih, banyak nih. This name kita nggak perlu. Sampling, menyerang dengan underscore hit point. Oke. FP. Oke. Terus supaya diserangnya juga kita ubah. Ini tidak perlu menggunakan this. Kita ubah. Oh, pemerah nih. Oh, penggunaan this ya. Apa ya? Oke. Kita nggak banyak mengubah ya. Sesuai dengan kodenya yang ada di modul. Disini kita hapus, kita kasih string. Ganti string ya. Terus yang merah. Penggunaan titik koma di sini deh. Apa ya? Hit point kecil dong, hit point. Expected to find. Nggak perlu kita titik koma. Iya, ganti, nggak perlu titik koma ya, nggak perlu titik koma, diganti. Ganggu ini penjelasannya. Sebenarnya ya. Kayaknya kurang awalnya dihapus deh. Bener, kurang awalnya dihapus. Oke, di bagian yang menggunakan variable string. Oke, di sini kita balik lagi ke main dart-nya, kita ubah set point, kita jadikan setter setiap karakternya. Terus sekarang kita ganti
Coba kita ke monster dartnya. Loh, merah juga. Oke, monster dartnya aman. Oke, aman. Oke, aman. Oke, ini semuanya udah, kita ngubah jadi setter. Oh, baterainya oke. Dart run monster dart. Oh, nggak bisa, berarti file mainnya. Oke, dart run kita ubah ganti main. Oke, ini hasilnya. Kita screenshot, terus kita kirim ke modulnya. Kirim hasilnya. Oh, ini ininya Pak. Ini codingannya yang sudah dicoba. Tadi hasil kita taruh, paste. Oke, lanjutnya lagi. Gedean deh ini, kita kecilin. Sip. Lanjut lagi file mainnya isan. Banyak nih, panjang. Ini dulu deh, monster dulu. Oke, semua file monsternya kita upload. Tas paste. Oke, lanjut dikit. Lanjut ke main datnya, screenshot. Alhamdulillah, sorry. Kita kirim. Main dat. Panjang banget. Wah, oke. Paste. Kita enter aja, enter. Join. Oke, rapi. Oke, setelah ini kita lanjut, kita buat file baru, balok ya. Balok, kita buat file baru. Belum selesai, kita screenshot dulu nih, bawahnya belum. Oke, tambahin lagi. Oke, dikit. Nggak bisa, ya standar aja. Kok hilang? X. Oke, dah. Oke, lanjut. Tinggal udah. Kita buat file baru, file balok ya. Kita hapus dulu. Balok. Save. Kita ganti filenya, file dart. Oke, save. Kita buat lagi file mainnya. Main 1, main 2, main 1, main 2. Tadi kan main, kita ganti save. Nggak bisa ya. Oke, berarti ya, kita ganti aja main 2 aja kayak main 1 aja. Main 2 deh. 2. Oke, save. Oke, kita lanjut. Di sini kita lihat balok. Contoh berikut merupakan kembangan sebuah. Oke, yang paling tinggi, panjang, lebar.
lebar dan tinggi. Oke. Oke. Lainnya kode program disebut dengan perintah dart, run, dan main dart. Oke. Oke. Jadi kita hanya menjalankan program kode program ini. Kita bagi dua layarnya. Kita buat deklarasikan kelas balok, kapital balok, enter, tab. Coba oke semua dengan ke bawah. Ternyata nggak pakai this ya. Di sini required, kita hapus dulu. Balok, required, loh panjang. Required double this. Oke, ABS. Lanjut, si double volume, return kita hapus. Underscore, coba luas penampang. Luas P-nya kapital, penampang. Lanjut bawahnya. Oke, kita lihat tampilkan info tampilkan info. Print balok panjang dolar underscore memiliki volume sebesar volume seluas tinggi
sebesar apa yang error nih? Error. Emang ada yang berubah? Ada. Lalu tingginya underscore, lebarnya underscore, panjangnya underscore, oke. Tingginya underscore, 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 lebar, lebar, tinggi, abs, dot abs, tab, bawahnya, dot abs, tab, dot abs, tab, oke, aman. Bawahnya nih merah ya. Oh, required, thisnya underscore, panjangnya underscore, underscore, lebar, tinggi, panjang, tinggi, panjang ya, ganti panjang. Merah ya. Apa ini? Expected to find. Oh, masih salah juga. Ya, emang harus teliti ya. Underscore, oke.
underscore oke. Merah ya. Ganti panjang. Penggunaan double kasih, harusnya double bukan integer variable. Double oke. Ini masih merah, kenapa nih? Method dengan ukuran blok dengan ukuran panjang dengan balok dengan ukuran panjang. Apa yang salah? Lebar udah, panjang dan tinggi yuk kita samain kali ya. Malah salah. Baru nih fine. Tinggi des nggak bisa. Ngaco. Loh salah. Apa salah nih? Seperti ini sama aja. Waduh, coba ini sama merah situ. Oke, masih merah. Luas penampang the method luas penampasan luas. Ya ampun, typo. Udah pusing. Oke, rasa kita lanjut ke mindernya, kita save. Lanjut. kita belah tengah dulu. Oke, lanjut ke file mainnya ya. Ini kenapa? Oke, kita import dari io. Waduh. Double print penghitung luas penampang dan volume balok.
di sini student right masuk koran, kita ubah aja ya sesuai apa yang ada di modul koran panjang. Oke. Coba ukuran tinggi ini hapus bawah nih panjang ya balok panjang kita ganti tinggi, serangan tinggi aja karena kita penggunaan double. Setelah variable double itu kita menggunakan karakter panjang, lebar, dan tinggi. Kita samakan saja panjang juga lebar. Tuh, kok merah? Lagi. Balok tampilkan info. Hapus berarti nih printnya. Buat bagian info tab. Oke. Apa merah nih? Karena baloknya. Malah merah. Berarti nggak salah. Di sini juga salah. Salah. Balok. Parameter panjang. Panjangnya P-nya gede. Oke, mantap. Oke, selesai semuanya, nggak ada kendala. Kita save ke filenya, lalu kita run. Run. Cek dulu. Oke, main 2 ya. Run main dart. Masukkan ukuran panjang 10 ya, 20 aja, terus 10 apalagi 30 boleh deh, tinggi 30 sampai 25 aja, 5,5. Panjang 20, lebarnya memiliki panjang seluas betul. Kita screenshot, kita kirim ke modulnya. Dan untuk penjelasan encapsulation itu kita sudah dijelaskan oleh teman kita, yaitu Muhammad Revan Aji Marzuki. Tadi saya menjelaskan setter ya sebelumnya. Terus lanjut kita screenshot main dartnya, dan untuk 2 file ini kita screenshot. Setelah itu kita masukin ke modul dan selesai. Oke.
Oke, selesai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya kurang dalam menjelaskan kode program ini. Nanti mungkin kalian bisa mencari di artikel atau AI lainnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi baru yaitu mengenai encapsulation dalam pemrograman berbasis objek yang menggunakan Dart. Baik, saya kasih penjelasan dulu apa itu encapsulation dan bagaimana contoh praktik pembuatan program tersebut. Jadi encapsulation ini merupakan sebuah pembungkus elemen seperti atribut atau properti, terus kemudian juga fungsi atau metode dari sebuah kelas ke dalam satu unit. Gitu. Tujuannya yaitu tadi untuk melindungi konsistensi data dan logika di dalam kelas dari intervensi atau perubahan yang tidak diinginkan dari luar kelas. Jadi kurang lebih seperti itu untuk praktik pembuatan programnya bisa disimak. Yang pertama ini kita mau membuat sebuah file bernama mahasiswa.dart. Nah, kita buat programnya, kita buat kelas mahasiswa. Kemudian kita buat atributnya. Nah, ini yang membedakan antara encapsulation dan tidak. Nah, dan kita this underscore kemudian this underscore name this underscore prodi underscore prodi. Kemudian kita membuat sebuah getter yang mana tipe datanya string. Kemudian kita getter ya, membuat sebuah nama yang diambil dari variabel private kelasnya, itu nama underscore nama. Kita buat lagi get name, ganti berdata string, kita kembalikan lagi ke nilai variabel name. Jika sudah selesai, ini adalah merupakan encapsulation kelas mahasiswa. Nah, kemudian kita buat file keduanya
Yang kedua kita buat dosen. Kita buat kelas dosen. Kelas dosen. Dengan atribut bertipe data string, nama, NIDN, dan kita membuat konstruktor seperti yang tadi di kelas mahasiswa, sama dosen juga seperti itu. Kita buat konstruktornya menggunakan konstruktor this, IDN. Oke. Kemudian kita juga buat getternya seperti data string juga dengan variabel nama dan dikembalikan ke nilai variabel privat nama. Jika sudah, kita lanjut lagi untuk proses pembuatan encapsulation di kelas ketiga. Kelas ketiga ini kita buat kelas yang bernama Ormawa. Nah, kita buat file kosong dan kita ambil file kelas mahasiswa dan kelas dosen ke dalam file atau program ormawa.dart ini. Import. Kemudian kita masukkan mahasiswa.dart. Kemudian kita import lagi dosen.dart. Sudah kita import, kita membuat sebuah kelas yang bernama Ormawa, organisasi mahasiswa. Ormawa dengan tipe data string. Kita masukkan nama variabelnya dengan nama Ormawa, kemudian bidang kegiatan, dosen. Nah, ini mengambil dari kelas dosen. Dosen itu sebagai pembina. Kemudian kita juga buat list yang mana nanti untuk mengisi daftar nama anggota atau mahasiswa yang ikut Ormawa. Buat list
nama mahasiswa ini sebagai anggota. Jadi nanti list ini berfungsi untuk menampilkan beberapa anggota Ormawa yang diikuti. Dan kita buat constructor list. Ormawa ini this nama Ormawa, kemudian this lagi bidang kegiatan, kemudian this lagi untuk pembina dan sudah kita membuat fungsi yang mana untuk menambahkan anggota. Kita buat fungsinya pakai kita namakan fungsinya tambah anggota, tambah anggota. Kemudian siapa yang akan ditambahkan? Kita buat mahasiswa, kenapa mahasiswa sh mahasiswa MHS. Nah, kemudian di dalam fungsi ini kita buat anggota gini yang ditambahkan itu yang MHS mahasiswa ini. Oke, setelah itu lanjut kita buat fungsi lagi untuk menampilkan info dari Ormawa, kemudian nanti itu isinya ada nama Ormawa, juga ada dosen, juga ada daftar anggota, kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita buat void tampilkan info. Perintah print ini Ormawa nama Ormawa ini. Jadi nanti muncul seperti ini di program mainnya ya setelah ini. Oke, dan kegiatan bidang kegiatan string.
Jika sudah, kita buat sebuah perulangan untuk listnya yang ada di atas. Buat perulangan pakai for dengan variabel MHS, kemudian di dalam ini list mahasiswa anggota. Buat lagi print. Nah, ini untuk menampilkan perulangan anggota Ormawa. Kemudian kita panggil nama siswa ini, kemudian juga NIM-nya dari mahasiswa. Ini diisi dengan NIM gini. Terus prodinya ya kurang. Nama mahasiswa, kemudian NIM, prodi. Prodinya ini nanti ada titik koma. Kemudian setelah membuat perulangan seperti ini, kita membuat sebuah pembatas ya nanti agar datanya bisa dibaca biar nggak terlalu rapat dan menumpuk. Jadi kita kasih pembatas agar mudah dibaca dan dipahami. Opsional sebenarnya. Sudah selesai. Kemudian lanjut ke tahap terakhir, proses pembuatan programnya untuk materi encapsulation ini. Yang mana program main ini akan menjalankan program yang mana sudah kita buat sebelumnya seperti kelas Ormawa, kelas mahasiswa, kelas dosen. Kita import semua file Dart yang sudah kita buat mulai dari mahasiswa, kemudian dosen, kemudian Ormawa, Dokter. Ya sudah, kita langsung membuat fungsi atau metode mainnya, program utama untuk menjalankan semua program yang ada. Buat void main. Ini kita kasih untuk Ormawa 1. Ini kita buat 2 contoh, itu 2 Ormawa. Ormawa 1 dan nanti Ormawa 2. Ormawa 1
1. Yang mau 1 ini kita mau buat namanya Mapala Poliwangi. Mapala Poliwangi. Oke, selanjutnya kita langsung saja buat fungsinya. Dosen 1. Ini nanti isi untuk nama dosennya. Kita ambil fungsi yang ada di kelas dosen ini, kemudian kita isi namanya, nama dosen. Nama dosennya misal ini saya Gus. Nah, gini. Kemudian NIDN-nya kita buat 11 sampai 5 ya. 1. Nih. Udah. Oh ya, ini maaf, kalau string jangan lupa pakai tanda petik. Nah, oke. Ini juga nanti sebagai string. Tanda petik juga. Oke. Sekarang Mapala. Nama ormawannya kita buat Mapala Poliwangi. Kemudian kegiatannya itu alam dan lingkungan. Untuk dosen 1 perlu petik, kita ngambil yang ini sama Bapak Agus ini, dosen 1 seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menambahkan anggota di dalam Ormawa Mapala Poliwangi ini. Mapala. Nah, ini kita tambah anggota. Nah, yang kita buat di fungsi tadi. Kemudian ini mahasiswa. Kemudian namanya itu bebas lah, Renata. Nah, gini. Kemudian NIM-nya itu saya pengen 0-nya 4, kemudian 1, 2, 3, 4, 1. Ini prodinya kita buat teknologi rekayasa komputer misal.
teknologi rekayasa komputer. Selanjutnya juga sama. Ferry sekarang ini 1, 2, 3, 4. Ada sini juga. Untuk prodinya agribisnis. Oke, ini untuk Ormawa yang 1. Sekarang kita buat untuk Ormawa kedua. Ormawa 2 ini kita nanti akan buat Forbim Wangi. Sama, kita ambil kelas dosen, kemudian kita buat nama untuk dosennya dosen 2 gitu ya. Nanti kita panggil di nama dosennya. Kelas dosen, formatnya dengan nama dosennya itu di Pramono. Ini yang atas itu satu-satu, yang berikutnya kita buat 3 udah sampai 5 kali 3. Forbim Wangi. Jangan gini. Forbim gitu aja. Gini. Kita ambil dari kelas Ormawa. Kemudian dalam kelas Ormawa itu ada nama Ormawanya, kita isi Forbim Wangi. Dan kegiatan forum ini. Nah, ini nama pembinanya kita ambil dari dosen. Nah, ini dari dosen yang tadi, kemudian kita buat di datanya dosen 2 gitu ya. Dosen 2. Oke. Koma. Kemudian selanjutnya sama
kita menambahkan anggota dari Ormawa ini sama, misalnya ini kita tadi mapal, sekarang verbim dot anggota, tambah anggota ini, anggotanya itu dari mahasiswa dengan nama ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Dan nah, bagaimana cara menampilkan info dari nama-nama yang sudah kita buat barusan? Untuk menampilkan info, kita perlu memanggil agar bisa menampilkannya itu kita panggil nama Ormawanya ya, seperti yang di sini gini. Ini nanti yang digunakan yang ini, tampilkan info. Jadi itu kita panggil, misal Ormawanya itu apa, Ormawa yang sudah kita buat tadi ada 2, yang pertama mapala. Nah kemudian kita panggil itu tampilkan info. Nah ini, nah tampilkan info sudah jadi fungsi soalnya itu. Kemudian verbim juga sama, verbim gini, kemudian tampilkan info, tampilkan info. Nah ini sudah selesai dan program sudah bisa dijalankan ya. Kita cross check ulang, mungkin ada yang kurang tepat, tapi ini kayaknya sudah. Mungkin ini biar agak rapi gitu ya. Oke sudah. Kemudian kita langsung jalankan programnya dan bagaimana nanti hasilnya. Kita masuk dulu bin, kita jalankan programnya. Dart main Dart. Nah langsung kita jalankan mainnya. Seperti apa hasilnya kita lihat. Nah ini kenapa hasilnya kok tidak diketahui untuk nama mahasiswanya? Kita perlu mengeceknya itu di bagian yang ada fungsi tampilkan info. Berarti kita cek yang ada di sini. Nah ini kurang nama. Nah jadi itu namanya itu tidak diketahui, maka akan tampil instead of mahasiswa. Kemungkinan ini sudah bisa, kita cek lagi. Nah
ini hasil yang mana untuk membuat program dengan encapsulation. Jadi ini cukup praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.